kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Dengan iman kami nyatakan Tuhan, haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kemenanganku. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di tengah badai. Kemuliaan-Mu Tuhan hadir di hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapakku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur. Kami tahu kami ada hari ini hanya berkat kemurahan Tuhan. Dan terima kasih untuk pimpinan Tuhan di sepanjang hari yang lalu. Kami boleh memasuki hari yang baru, hari yang kami percaya sepanjang hari ini kami akan lihat penyertaan Tuhan. Kami akan nikmati kebaikan Tuhan. Kami akan melihat dan menyaksikan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang selalu ada bahkan terjadi dalam kehidupan kami. Ini ucapan syukur kami sebelum kami mulai hari ini. Kembali kami akan merenungkan firman Tuhan dalam morning devotion, merenungkan firman-Mu pagi hari. Maka kami percaya sepanjang hari ini Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami, urapi setiap kami Tuhan, sehingga setiap firman yang ditaburkan itu boleh menjadi satu benih. Benih itu boleh bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Haleluya.
Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Kembali pagi hari ini kita mau renungkan firman Tuhan. Kita akan buka dalam Injil Markus pasal yang keempat. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, apa yang Yesus katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Sore hari setelah mereka menyelesaikan pelayanan, Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu ayat 37 ada satu peristiwa yang terjadi di tengah perjalanan mereka. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takluk atau taat kepadanya?" Saudara dikasih Tuhan, kita tahu peristiwa ini adalah ketika peristiwa angin ribut diredakan. Judul perikopnya adalah itu. Dan peristiwa ini juga diceritakan oleh Injil Matius dan juga Injil Lukas, saudara. Injil Markus pasal yang keempat ini adalah salah satu perikop yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana angin ribut diredakan oleh Yesus. Yesus selesai melayani Tuhan, tentu dia lelah melayani jemaat-jemaat, melayani orang-orang yang mengikuti mereka tentunya, atau yang berjumpa dengan mereka. Sehingga kalau ini petang hari, dari pagi hari Yesus melayani bersama murid-muridnya, Yesus ada dalam satu situasi secara fisik lelah, saudara ya. Dan apa yang terjadi? Ayat 37, lalu mengamuklah taufan. Dalam perjalanan perahu mereka tiba-tiba sesuatu terjadi, saudara. Badai, taufan, mengamuk. Nah, kalau kita bicara tentang badai itu adalah satu cuaca ekstrim, cuaca yang yang terjadi, atau angin yang terjadi, atau cuaca yang ekstrim, mulai dari hujan es, bisa juga badai salju, sampai badai pasir ataupun debu. Tiga hal yang paling berbahaya dari badai ini atau angin keras ini adalah sambaran petir, atau adanya banjir bandang, dan juga angin kencang. Jadi tiga hal yang berbahaya yang bisa diakibatkan oleh badai ini adalah adanya petir, adanya banjir bandang, dan juga angin kencang. Karena kalau kita bicara tentang badai, itu bicara tentang satu situasi yang sangat ekstrim, cuaca yang sangat ekstrim. Dan kita seringkali mengkaitkan badai ini dengan satu angin keras, taufan keras, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang angin, badai, tentang taufan, ini dikatakan ayat 37 dikatakan bahwa lalu. Jadi saya percaya bahwa ini datangnya secara tiba-tiba. Badai itu datang tiba-tiba, saudara. Ya kan? Kita juga hadapi badai masuk 2020 yang semua orang tidak pernah menyangka, semua orang tidak pernah menduga badai besar itu datang, yang namanya COVID-19. Badai besar itu secara ekstrim datang, secara tiba-tiba datang. Kita tidak pernah menyangka bahwa badai itu badai yang sangat mengguncang dunia. Maret 2020, saya ingat sekali, akhir dari Februari atau masuk bulan Februari, kita sudah mendengar di China, di daerah Wuhan, bagaimana situasi mencekam di sana, bagaimana orang mulai panik, orang mulai takut, orang mulai khawatir. Kita masih ingat sekali bahwa ada warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Wuhan, sebegitu luar biasa pengamanan mereka. Dan ternyata hanya selang beberapa waktu, hanya selang beberapa minggu, COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Sekitar awal Maret, tanggal 2 Maret, saudara, kita mendengar kabar ada 3 orang warga Depok terpapar COVID-19 karena ada koneksi atau ada kontak dengan
orang Jepang yang terpapar di Indonesia, saudara. Dan itu mulai masuk badai, kita mulai panik, wah sudah ada, padahal baru 3 orang. Akhirnya sampai hari ini 2 tahun berlalu, lebih dari jutaan orang sudah terinfeksi virus COVID-19. Dan saudara, apa yang terjadi ini yang saya katakan, COVID-19 adalah badai terbesar buat dunia ini. Mengapa saya katakan COVID-19 menjadi badai yang terbesar? Karena betul, sama seperti badai yang dialami Yesus, datangnya tiba-tiba. Yesus dan murid-muridnya sedang ada dalam perjalanan di perahu, sedang ada di danau itu, dan mereka tiba-tiba taufan datang mengamuk. Badai itu datangnya tiba-tiba. Yang kedua, COVID-19 kenapa menjadi badai terbesar? Karena belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah kita dengar ada virus COVID-19 sebelumnya. Dan ini mungkin adalah satu virus baru yang baru saja kita alami sama-sama, dan begitu luar biasanya menggoncang seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan kenapa menjadi badai terbesar? Karena bukan hanya Jakarta yang mengalami, bukan hanya Manado yang mengalami, bukan hanya Sumatera yang mengalami, bukan hanya Indonesia yang mengalami, tapi seluruh dunia mengalami COVID-19. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kalau kita baca kembali perikop ini, pada hari itu, kita baca lagi di ayat yang ke-35, pada hari sudah petang, hari sudah sore hari, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kita tahu bahwa yang mengajak bertolak ke seberang, atau yang mengajak mereka menyeberang dari tempat mereka berada, adalah Yesus sendiri. Dan saya percaya Yesus tahu persis bahwa badai akan datang ke dalam perahu mereka, atau akan datang dalam perjalanan mereka. Tapi kenapa pada ayat yang ke-38 kita lihat dan kita baca, Yesus tiba-tiba tertidur, saudara. Seakan-akan Yesus tidak peduli, seakan-akan Yesus gak mau tahu. Padahal saya yakin dan percaya, kita semua paham, pasti Yesus tahu apa yang akan terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, setiap badai kehidupan yang menghantam kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan sudah tahu. Tapi lewat badai itu, kita harus yakin bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita, ternyata lewat badai yang Tuhan izinkan kita alami, kita lewati. Yang pertama saudara, kenapa Tuhan izinkan badai terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan mau kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ingat bahwa murid-muridnya, ayat yang ke-38 dikatakan apa? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Tidak menyangka murid-muridnya pas cari Yesus, di mana Yesus yang mereka anggap guru, yang mereka anggap adalah seorang nabi besar, bahkan mereka percaya dia adalah Mesias, saudara. Ternyata tiba-tiba tidur di tengah situasi yang sangat mencekam hari itu. Hari sudah mulai gelap, saya percaya situasi semakin menakutkan karena terang sudah tidak ada, ya kan? Dan apa yang terjadi ketika mereka mulai panik, mereka mulai takut, mereka mulai cemas, mereka cari di mana Yesus. Waktu mereka lihat Yesus tertidur, mereka emosi, mereka marah. Guru, engkau tidak peduli kah? Sama seperti kita mungkin waktu kita ada masalah, Tuhan gak tolong kita, Tuhan seakan tidur, Tuhan seakan diam, terus kita komplain sama Tuhan. Tuhan, kemana engkau? Di mana engkau? Kok engkau gak tolong saya? Kok engkau sepertinya gak hadir dalam hidup saya? Saudara, kenapa Tuhan kadang-kadang izinkan badai? Karena Tuhan mau kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ingat kemarin kita sudah merenungkan firman Tuhan tentang mengandalkan Tuhan dan mengandalkan diri sendiri. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan mau hari ini lewat masalah, lewat badai, lewat persoalan yang ada dalam hidup kita, kita tetap hold on sama Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berpegang pada Tuhan. Jangan pernah kita cari pertolongan sama orang lain. Jangan pernah kita cari pertolongan sama manusia. Mereka bisa mengecewakan kita. Tapi waktu kita sadar bahwa kita gak bisa hidup tanpa Tuhan, Tuhan disenangkan. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan badai terjadi dalam hidup kita? Yang kedua, Tuhan ingin menguji dan Dia ingin menguatkan kita. Dia mau lihat iman kita sampai di mana. Kalau saya izinkan masalah ini terjadi dalam kehidupan si A atau si ibu ini, saya mau lihat sampai di mana iman percayanya sama saya. Tuhan mau iman kita
sama Tuhan. Karena saya percaya lewat semua badai, lewat semua persoalan, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan jalan keluar buat kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan tahu kita punya kelemahan. Tuhan tahu murid-muridnya juga lemah. Ketika hadapi badai mereka nggak sok kuat. Wah, saya bisa nih hadapi badai. Apalagi mereka terbiasa hadapi badai. Saya percaya mereka bukan orang yang kaget melihat badai. Mereka bukan orang yang awam dengan badai. Mereka nelayan, saudara. Mereka terbiasa menghadapi angin besar, menghadapi taufan besar, dan biasanya mereka sudah punya cara, punya langkah untuk menghadapinya. Tapi kenapa yang mereka temui ketika mereka temui Yesus, mereka malah panik, mereka malah kecewa, mereka malah melontarkan kata-kata yang, kenapa engkau tidak peduli, kita mau binasa? Kenapa gak mereka cari cara dulu? Ini yang Tuhan mau lihat dari hati kita, respon kita, saudara. Tuhan mau lihat respon kita. Apakah lewat badai kita nyalain Tuhan, kita komplain sama Tuhan, kenapa Tuhan biarin penyakit saya gak sembuh-sembuh? Kenapa Tuhan kasih suami saya seperti ini, yang keras kepalanya luar biasa? Kenapa Tuhan izinin saya gak ada jalan keluar dalam masalah ekonomi di keluarga saya? Kenapa saya masih terus hidup dalam kekurangan? Kenapa dan kenapa, pertanyaan kita. Ingat bahwa Tuhan izinkan badai karena Tuhan mau nyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Seperti pujian di awal tadi kita nyanyikan, kemuliaan Tuhan nyata di tengah badai, sehingga kita bisa berkata, hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Jangan pernah mengeluh ketika badai itu datang, tapi ingat firman Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata di tengah badai besar sekalipun. Badai penyakitkah yang sedang kau alami, badai ekonomikah yang sedang kau alami, percayalah ada kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan dia tertidur, tapi bangun mesbah setiap hari, undang Yesus setiap hari dalam keluarga kita. Andalkan Tuhan setiap hari, bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Dan percayalah bahwa dalam setiap badai kita dapat melihat Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Badai bukan masalah besar dalam hidup kita, tapi badai itu adalah sarana untuk kita melihat Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata di setiap badai. Kemuliaan Tuhan nampak di setiap badai. Kami gak mau lewat badai kami menyalahkan orang lain. Kalau ada badai kami menyalahkan Tuhan. Bahkan kalau ada masalah kami menyalahkan diri sendiri. Tapi biarlah dalam setiap badai yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap memandang pada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dan ajar kami untuk bersandar hanya kepada Tuhan, untuk memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan biar kami Tuhan boleh percaya dalam badai besar sekalipun, Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Nya buat kami. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi badai. Badai dalam pekerjaan usaha kami, badai dalam kesehatan kami, badai dalam keuangan ekonomi kami, badai dalam rumah tangga kami, badai apapun namanya Tuhan. Bahkan badai yang besar sekalipun, kami mau nyatakan iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan akan nyata di tengah badai besar sekalipun. Teguhkan iman kami Bapak pagi hari ini, sepanjang hari ini kami akan berjalan dalam janji Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah dihiburkan Tuhan. Kami percaya hari ini hari berkat buat kami, hari mujizat, hari kemenangan, berjalan dalam janji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Selamat berjalan dalam janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.